Bab 1214. Gadis buta. Warrior yang tertegun, itu menyedihkan, bagaimana dia bisa menghina dirinya sendiri. Namun, tepat ketika energi pedang hendak mencapai warrior yang, sebuah energi pedang tiba-tiba menembus udara dan energi pedang wanita berbaju ungu itu hancur. Warrior yang memandang pria di sebelah kiri wanita berbaju ungu yang telah dipanggil saudara kedua oleh wanita berbaju ungu, dan dialah yang menembak. Pria itu melirik wanita dengan rok ungu dan berkata, "Jenny, berhenti main-main." Wanita berbaju ungu melirik pria itu dengan tidak puas, dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu membantu orang luar? Juga, jika dia menghina idolamu, kamu tidak memberinya pelajaran. Aku suka warrior yang, tapi kekaguman juga harus rasional." Pria itu berkata, "Lihat dirimu, tidak membiarkan orang lain mengatakan yang buruk tentangnya, bagaimana boleh seperti itu? Kenapa tidak?" Wanita dengan rok ungu memelototi saudara laki-laki keduanya. "Aku katakan, siapapun yang berani berbicara buruk tentang warrior yang, aku akan membunuhnya." Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, "Kamu harus meminta maaf atau aku akan membunuhmu." Warrior yang. Kakak kedua wanita rok ungu hendak mengatakan sesuatu, tetapi wanita rok ungu itu tiba-tiba menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Jasper Lin, kalau kamu membantunya, ketika kembali, aku akan memberitahu kakak ipar bahwa kamu menggoda wanita lain di luar." "Kamu?" Pria bernama Jasper Lin menatap, "Apakah kamu mencoba membunuh kakak keduamu?" Jenny Lin mendengus dingin, lalu berbalik untuk melihat warrior yang menghunus pedang panjangnya, dan berkata, "Minta maaf atau tidak?" Warrior yang menyentuh hidungnya dan sedikit tercengang. Apa ini namanya? Minta maaf pada diri sendiri. Maaf. Pada saat ini, Jasper Lin memandang warrior yang dan berkata, "Kamu bukan kultivator pedang dan tidak tahu status warrior yang di hati kami. Kamu mengatakan itu tentangnya, jangankan dia, aku pun merasa tidak senang. Posisinya di hatimu." Warrior yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jasper Lin mengatakan, dalam sejarah benua penjara, telah ada dua master di atas jiwa pedang alam ketiadaan, satu adalah senior Wuji dan satu lagi adalah warrior yang. Jika hanya kekuatannya yang kuat, kami paling banyak hanya akan kagum saja. Namun, bukan hanya kuat, dia juga melakukan banyak hal untuk kultivator pedang. Kamu pernah mendengar targetnya, kan? Target. Warrior yang bertanya-tanya. Jasper Lin mengangguk dan berkata, "Aku mendengar bahwa tujuannya adalah untuk membuat kultivator pedang kita bangkit, dan biarkan seluruh dunia menghormati kultivator pedang." Ketika Jasper Lin mengatakan ini, ekspresinya berubah dengan hormat, dan ada jejak fanatisme serta pemujaan di matanya. Tidak hanya Jasper Lin, tetapi juga Jenny Lin dan pria lain di sampingnya. Warrior yang terdiam. Dia tidak menyangka kata-kata yang diucapkannya dengan santai di awal membuat kultivator pedang begitu dikagumi. Terutama gadis kecil ini, gila. Setelah hening beberapa saat, warrior yang melirik mereka bertiga dan berkata, "Apakah kalian akan ke kota kiamat untuk bergabung dengan Liga Pedang?" Jasper Lin mengangguk dan berkata, "Konon dia sering berbagi pengalaman ilmu pedang dengan para kultivator pedang di Liga Pedang. Dia bisa mencapai jiwa pedang alam ketiadaan, pasti ada sesuatu yang unik, dan kami akan belajar darinya. Apalagi sekarang Liga Pedang telah mengumpulkan kultivator pedang terbaik di hampir seluruh benua. Pergi ke sana, aku percaya bahwa kita bertiga pasti akan memiliki banyak manfaat. Pergi ke sana akan sangat membantumu." Warrior yang berkata sambil tersenyum.
Jasper Lin melirik warrior yang dan berkata, "Kalau boleh tahu, namamu?" Ye Yang. Warrior yang tersenyum, lalu menunjuk ke belakangnya, dan berkata, "Teruslah berjalan ke arah ini, kalian akan mencapai kota kiamat." "Terima kasih." Jasper Lin melipat tinjunya, lalu menatap Jenny Lin di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi." "Dia belum meminta maaf," kata Jenny Lin tidak puas. "Jangan membuat masalah." Jasper Lin mengangkat wajahnya. Dia tidak bodoh, Ye yang bisa begitu tenang di hadapan 3,5 kaisar di depannya, entah bernyali besar atau pihak lain memiliki kekuatan. Meskipun dia tidak takut, tetapi sebenarnya tidak perlu menyinggung orang untuk masalah sepele. "Jenny, ayo pergi." Pada saat ini, pria di sebelah kanan Jenny Lin tiba-tiba berkata, "Jacob Lin, Jasper Lin, kalian." Jenny Lin tidak menyangka bahwa kedua saudara laki-lakinya tidak akan membantunya. Dia merasa sedih di hatinya, dan kabut memenuhi matanya. Melihat Jenny Lin seperti ini, Jasper Lin dan pria lain tiba-tiba melunak, terutama Jasper Lin, ada jejak rasa bersalah di matanya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba turun dari kuda putih, berjalan ke Jenny Lin, dan berkata, "Apakah kamu mengagumi warrior yang itu?" Jenny Lin memelototi warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Sebenarnya, aku juga mengaguminya." "Benarkah?" kata Jenny Lin. "Tentu saja." Warrior yang berkata dengan serius, "Coba kamu pikir, dia sangat muda, sangat kuat, dan sangat tampan, siapa yang tidak akan mengaguminya?" Jenny Lin melirik warrior yang, kemudian berkata, "Kamu sebenarnya cukup bagus." Warrior yang tertawa, lalu menggerakkan tubuhnya, duduk di atas kuda putih, dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah itu, kuda putih itu berlari menjauh. Kekuatan orang ini bagus. Pada saat ini, Jacob Lin yang berada di sebelah kanan Jenny Lin, tiba-tiba berkata. Jasper Lin mengangguk setuju. "Apanya yang bagus?" Jenny Lin mendengus dan berkata, "Ada banyak dari dia seperti ini di wilayah rahasia kita." Jacob Lin dan Jasper Lin saling berpandangan dan tersenyum. Tak lama kemudian ketiga kakak beradik itu bergerak. Pedang pengendali bergegas menuju kota kiamat. Kali ini, warrior yang tidak tinggal dan pergi dengan kecepatan penuh. Pada hari ketiga, dia datang ke kota Guanhai. Kota Guanhai dibangun di atas laut, dan laut ini adalah Laut Dewa Pedang. Bisa dikatakan saat ini dia telah menginjakkan kaki di tempat terkutuknya kultivator pedang. Warrior yang tidak berani gegabah. Setelah datang ke kota Guanhai, ia langsung menahan jiwa pedangnya, bahkan menggunakan pedang domainnya untuk menyembunyikan dirinya, agar tidak membiarkan dirinya memiliki napas kultivator pedang sedikit pun. Di bahu warrior yang, Shiro menunjuk ke kota Guanhai di kejauhan, matanya terus berkedip, seolah memanggil warrior yang untuk pergi. Warrior yang mengusap kepala Shiro, lalu menatap kota Guanhai, dengan sedikit keterkejutan di matanya, karena ada tingkat dewa nadi spiritual di kota Guanhai ini. Energi spiritualnya kuat di dalam kota dan bisa dirasakan bahkan di luar kota. Ada nadi spiritual tingkat dewa yang berarti kota Guanhai ini dikuasai oleh kekuasaan besar. Warrior yang merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju tepi pantai. Tujuannya kali ini adalah reruntuhan istana Dewa Pedang. Ketika sampai di pantai, warrior yang menemukan bahwa di pantai itu cukup banyak orang, ada yang berkelompok, ada pula yang sendirian. Orang-orang ini, kekuatan paling rendah, semuanya setengah kaisar. Bahkan ada sekitar selusin pendekar kaisar.
Mereka semua pergi ke reruntuhan istana Dewa Pedang. Warrior yang merenung sedikit, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, masih ada laut tanpa pulau. Warrior yang melirik semua orang di lapangan, dan akhirnya, matanya tertuju pada seorang wanita tidak jauh darinya. Wanita itu mengenakan celana ketat hitam, jubah hitam dan wajah yang cerah. Dia tidak dapat melihat wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, sosok wanita itu sangat bagus, terutama di bawah garis besar pakaiannya yang ketat. Dia terlihat panas dan gerah. Tampaknya menyadari tatapan Warrior Yang, wanita itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Warrior Yang. Warrior yang sedikit mengangguk kepada wanita itu dan wanita itu melirik Warrior yang lalu mengangguk juga. Melihat bahwa pihak lain tidak menolak, Warrior yang berjalan ke arah wanita itu dan berkata, "Ye Yang." Wanita itu memandang Warrior yang sejenak, kemudian berkata, "Halfa Yun." Warrior yang mengangguk, lalu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Nona Yun, apa yang dilakukan orang-orang ini?" "Tunggu kapal laut kota Guanhai," kata Halfa Yun. "Kapal laut?" Warrior yang bertanya-tanya, "Menunggu kapal laut." Halfa Yun melirik Warrior yang dan berkata, "Apakah kamu akan pergi ke reruntuhan istana Dewa Pedang?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Benar." "Bagaimana kamu bisa ke sana tanpa kapal laut?" tanya Halfa Yun. "Bisa terbang," kata Warrior yang. Mata Halfa Yun sedikit berkedut dan berkata, "Ini pertama kalinya kamu di sini." Warrior yang mengangguk lagi. Mendengar ini, Halfa Yun berkata, "Tidak heran." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke laut di depannya dan berkata, "Laut ini adalah wilayah klan siluman." Di antara mereka, ada monster siluman yang tak terhitung jumlahnya dengan setengah tingkat kaisar. Selain monster siluman setengah tingkat kaisar, banyak juga monster siluman tingkat kaisar. Kalau terbang dari sini, kamu pasti tidak ingin hidup lagi. Jadi ada monster siluman. Warrior yang mencibir dan berkata, "Bisakah kapal laut ini menghentikan monster siluman itu?" Halfa Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapal laut kekaisaran tidak dapat memblokir monster siluman itu, tetapi ini adalah kapal laut kekaisaran dari kota Guanhai. Tampaknya ada kesepakatan dengan klan siluman. Selama itu kapal laut mereka, klan siluman tidak akan menyerang." Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata, dia tidak takut pada monster siluman itu, tapi dia juga tidak cukup bodoh untuk terbang. Karena jika memilih untuk terbang, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Dia sudah datang. Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Warrior yang menemukan bahwa ekspresi Halfa Yun menjadi serius. Bukan hanya Halfa Yun, tetapi semua orang di lapangan tampak serius. Mengikuti tatapan semua orang, Warrior yang berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang berjalan menuju sebuah batu halus di tepi laut. Wanita itu mengenakan rok kain, dan ada bercak di mana-mana di rok kain, terutama bagian perut yang sangat mencolok karena sangat besar sehingga hampir menutupi seluruh perut wanita itu. Di bawah kaki wanita itu ada sepasang sandal jerami yang sekilas terlihat agak tua karena ujung-ujungnya sudah usang. Wanita itu tidak memakai riasan, tetapi wajahnya cantik dan luar biasa. Jika dia berdandan sedikit, dia pasti akan menjadi kecantikan yang tiada taranya. Segera, wanita itu berjalan ke batu dan duduk di atasnya. Wajahnya menghadap laut di kejauhan, tidak bergerak, seperti patung.
Warrior yang menemukan bahwa mata wanita itu telah tertutup sejak dia muncul sampai sekarang. Siapa dia? Warrior yang bertanya, berbalik untuk melihat Halfa Yun. Halfa Yun terdiam lama, kemudian berkata, tidak ada yang tahu siapa dia. Karena dia tidak pernah membuka matanya, kami semua memanggilnya gadis buta. Gadis buta. Warrior yang berkedip dan membeku di tempat. Bersambung.